Ini adalah hanabi pertamaku selama tinggal di Jepang. Tapi sebelum sampai di momen ini, aku sudah melewati banyak hal yang bahkan kalau diingat sekarang lucu. Tapi dulu rasanya berat banget. Aku datang ke Jepang cuma modal nekat. Gak bisa bahasa Jepang, gak bisa baca tulisan Jepang, bahasa Inggris juga pas-pasan. Tapi aku mikir, kalau gak dicoba sekarang, aku gak akan pernah tahu aku bisa bertahan atau tidak. Perjalanan dimulai dari Bandara Haneda, dan disitulah aku mulai sadar, aku ini gak tahu apa-apa. Aku kira bagasiku langsung sampai ke tujuan akhir. Ternyata harus diambil dulu karena beda penerbangan. Aku cuma bisa ketawa sendiri. Ya ampun, baru mulai aja udah salah. Belum lagi waktu itu Jepang baru buka setelah COVID-19. Aturan di mana-mana, alur panjang. Dan aku cuma bisa ikutin aja orang yang di depannya. Aku gak ngerti apa-apa, tapi aku tetap jalan karena aku percaya kalau aku berhenti aku bakal makin takut. Akhirnya aku sampai di Hiroshima. Mentorku sudah kasih instruksi di Hiroshima Airport ya. Mentorku kasih instruksi naik bus ke Shiraichi Station, lanjut naik kereta ke Saijo Station, terus ke apartemen. Kedengarannya mudah, tapi buat aku waktu itu kayak misi yang mustahil. Aku nggak tahu beli tiket di mana, nggak tahu harus naik bus yang mana, dan yang paling lucu, aku sampai ke minimarket cuma buat beli lip balm biar dapat uang receh. Padahal di Jepang beli tiket bisa pakai uang berapapun. Sumpah pemikiran Indonesia banget. Akhirnya aku berani tanya orang dan mereka bantu aku beli tiket. Dari situ aku belajar, kadang kita cuma butuh berani bertanya. Perjalanan naik bus itu aku gak berkedip lihat monitor berjalan yang ada dalam bus. Takut kelewatan. Sampai akhirnya aku turun di Shiraichi dan lanjut ke Saijo. Dan tentu saja petualanganku belum selesai. Di stasiun Saijo ternyata ada 2 gate guys. Ada gate selatan dan gate utara, dan aku memilih yang salah. Aku malah ke gate utara yang harusnya aku masuk ke gate selatan. Aku nyasar. Bawa 2 koper besar, jalan naik turun, bahkan sampai lewat sungai. Aku heran, ini kena di mana ini? Di situ aku cuma mikir, aku ini lagi ngapain sih? Sampai akhirnya aku capek banget dan duduk di pinggir jalan. Pandanganku sudah mulai berkunang-kunang. Kalau aku nggak berhenti, mungkin aku udah pingsan waktu itu. Tapi aku tetap lanjut pelan-pelan aja. Dan akhirnya aku sampai di apartemenku. Lucunya aku nggak langsung masuk, aku malah duduk di tangga. Diam, selain capek, mau istirahat. Karena aku baru sadar aku benar-benar sendirian di negara orang. Terus aku hubungi mentorku dan dan setelah itu dia datang dan kita mulai briefing untuk masuk ke apartemenku. Terus akhirnya aku sampai di kamarku setelah briefing dengan manajer apartemennya. Dan disinilah aku tinggal selama 3 tahun ke depan. Hari-hari berikutnya tantangan masih terus berdatangan. Aku pernah salah naik bus, harusnya ke Saijo, malah ke Hiroshima City. Aku panik, aku gak punya internet. Aku sampai nangis di halte sendirian. Lanjut petualangan selanjutnya di part 2.